ketahui, salah satu langkah untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah dengan membuat satu keyakinan kelas. Adik-adik, sekarang saya ajukan pertanyaan. Kira-kira kenapa kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Ya, cukup. Menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Nah, mengapa kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Ya, Jeffrey, menjaga kesehatan. Eja, menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Nah, mengapa kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Ya, Pak. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain. Siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nilai apa yang pertama dari kesehatan, yang kedua keselamatan, yang ketiga bersyukur. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang diyakini oleh kita semua, bebas dari pengaruh suku, agama, bahasa maupun suatu negara. Nah, nilai-nilai inilah yang akan menjadi pedoman kita dalam bertingkah. Kita akan menyusun kesepakatan kelas. Nah, dalam menyusun kesepakatan kelas, sekarang Bapak bertanya, kira-kira seperti apa kelas yang adik-adik impikan? Ya, dari kelompok 5. Kelas yang aman. Kelas yang aman. Ya, dari kelompok 1. Kelas yang seru. Dari kelompok 2. Dari kelompok 4. Kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan. Dari kelompok 3. Kelas yang bersih. Ya, menurut adik-adik, kira-kira apa yang harus adik lakukan untuk mencapai kelas yang adik-adik impikan? Sekarang saya berikan waktu kepada adik-adik 3 menit untuk menuliskan kira-kira apa ide dari adik-adik untuk mewujudkan kelas tersebut. Sekarang saya persilakan adik-adik secara berkelompok sesuai dengan urutan kelompok untuk maju ke depan menempelkan hasil pikiran atau ide yang ada pikirkan. Sekarang kita akan mengelompokkan pendapat atau ide-ide dari adik-adik sekalian mengenai kelas impian kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saling menghormati dan menghargai teman dalam kelas. Rasa hormat. Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Siap Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Pak.
bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berikut ucapan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru SMK Noela yang hebat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam mengikuti kegiatan pengimbasan di sini, kegiatan untuk berbagi pemahaman saya tentang budaya positif. Nah, kegiatan ini adalah tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum memulai kegiatan kita, saya awali dengan pantun. Pergi ke Baru membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini, saya akan membagikan materi tentang budaya positif. Nah, materi-materi ini saya ambil dari modul program guru penggerak tentang budaya positif. Bisa bantu Pak? Bisa. Kami tidak bisa terima. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kata budaya positif ini bukan asing lagi bagi kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, kita sering mempraktekkan kira-kira kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan positif ini akan menjadi suatu budaya positif. Nah, tentunya bukan asing lagi bagi kita. Nah, di lingkungan sekolah juga kita sering mempraktekkan budaya-budaya positif, baik kepada siswa atau kepada rekan guru dan rekan guru kepada pimpinan. Nah, sebetulnya di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif di sini adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini jika kita mendengar tentang disiplin, berarti ini ada kaitannya dengan peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Nah, di sini dalam budaya positif ada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini dan ada di tabel di situ. Ya, misalnya rasa hormat. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan, misalnya rasa hormat kita kepada pimpinan, rasa hormat kita kepada rekan guru, dan rasa hormat kita kepada murid. Nah, yang berikut tanggung jawab. Nah, tentunya di sini juga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kita juga pernah mempraktekkan nilai-nilai tentang tanggung jawab ini. Misalnya tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan, tanggung jawab kita terhadap tugas kita sebagai pendidik, yaitu untuk membimbing anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun baik sebagai anggota masyarakat. Nah, yang berikut Bapak Ibu kita lihat di sini motivasi perilaku manusia.
Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang motivasi perilaku manusia, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, di sini mari kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Nah, baik Bapak Ibu, sebetulnya secara umum ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila tidak mereka lakukan motivasi tersebut. Nah, misalnya saya ambil contoh di lingkungan sekolah kita, misalnya siswa menjalankan peraturan atau tata tertib hanya karena untuk menghindari hukuman. Dan begitu juga kalau misalnya kita di lingkungan kerja kita, khususnya di sekolah, kita menjalankan tugas kita sebagai guru hanya karena kita takut untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya takut dimarah oleh pimpinan. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berikan contoh motivasi perilaku manusia yang mempunyai motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu mungkin bisa berikan contoh. Yang rileks kan sampai so. Sampai kita oleh dan misalnya begini, misalnya contohnya seorang siswa, ya, dia melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh guru, misalnya membersihkan halaman sekolah contohnya. Tentunya di sini dengan apa tadi motivasi yang kedua tadi mendapatkan imbalan atau penghargaan di sini supaya dia dipuji, misalnya dia dipuji oleh guru, oh kau rajin, nah, seperti itu. Mungkin seperti itu contohnya. Baik, terima kasih. Ya, ini motivasi siswa untuk dipuji sehingga dia semangat untuk melakukan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, mungkin masih ada lagi contoh yang lain. Nah, misalnya siswa belajar hanya untuk mendapatkan sertifikat atau mendapatkan imbalan, misalnya berupa uang sebagai bagian dari juara kelas. Ya, itu juga motivasi perilaku manusia yang kedua. Nah, yang ketiga, motivasi berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Nah, motivasi ini tumbuh dan kembang berasal dari dalam diri kita atau diri siswa. Ini menghargai nilai-nilai. Nah, tentunya di sini menghargai nilai-nilai kebajikan tadi, misalnya rasa tanggung jawab. Nah, misalnya kita menjalankan sesuatu kegiatan atau tugas karena kita memiliki rasa tanggung jawab moral kepada Tuhan atau kepada siswa. Yaitu adalah motivasi yang ketiga. Ya, mungkin ada contoh lagi dari Bapak Ibu guru. Dari Patung. Sampai kata bukan pelik. Ya. Bapak Ibu guru hebat yang saya kasihi. Nah, tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu bagaimana murid menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini ada di tabelnya nilai-nilai yang saya sudah bagikan di sini. Misalnya percaya diri, siswa percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Seperti itu. Nah, di sini adalah kita bisa menanamkan motivasi percaya diri kepada siswa. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, tentunya di sini untuk menjaga keselamatan. Nah, yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Nah, tentunya di sini adalah untuk kesehatan. Nah, mengapa kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Ya, ini Bapak Ibu karena kita memiliki keyakinan kita akan Sang Pencipta. Nah, di sini kita memiliki rasa syukur, ucapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, bersyukur, tanggung jawab, rasa hormat tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid kita pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, dan mereka juga harus memahami nilai-nilai kebajikan di balik peraturan yang telah kita sepakati atau kita buat bersama. Nah, tujuan di sini Bapak, murid-murid kita itu harus memahami apa nilai kebajikan di balik peraturan. Misalnya begini, datang tepat waktu. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju dari peraturan datang tepat waktu adalah kita menanamkan pada diri siswa nilai komitmen kita terhadap waktu. Misalnya kita mewajibkan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berarti kita di sini menanamkan nilai kebajikan tentang ucapan rasa syukur. Nah, Bapak Ibu guru, salah satu langkah untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Untuk itu diperlukan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas, nah yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua di sini, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau pernyataan-pernyataan yang umum. Nah, di sini misalnya rasa tanggung jawab. Nah, yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimat-kalimat yang dibuat dalam bentuk positif, hindari kata-kata yang negatif. Misalnya kata-kata yang negatif di sini adalah jangan dan dilarang. Nah, contohnya peraturannya misalnya dilarang membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, dilarang membuang sampah di sembarangan tempat ini merupakan kalimat negatif. Nah, di sini kita bisa ubah jadi kalimat positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya kita jangan merokok di lingkungan sekolah. Kita bisa ubah menjadi merokok dapat membunuhmu, atau merokok dapat merugikan orang lain. Ya, itu semua kalimat positif. Nah, yang berikut,
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinannya harus simpel, sederhana saja supaya kita mudah untuk mengingat dan menjalankan apa yang sudah kita yakini bersama. Nah, di sini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat antara, misalnya kalau misalnya keyakinan sekolah berarti curah pendapat antara pimpinan, guru-guru dan siswa. Kalau misalnya keyakinan kelas berarti curah pendapat antara wali kelas dengan siswa-siswi. Kalau misalnya keyakinan mata pelajarannya, nah di sini yang kita buat adalah kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan siswa-siswi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, misalnya apa keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas matematika. Nah, di sini kita sebelum kita memulai pelajaran kita harus buat kesepakatan belajar dulu antara guru dengan siswa. Nah, tujuan dari pembuatan kesepakatan belajar ini agar bisa dipatuhi oleh siswa dan juga agar bisa dipatuhi, ada hubungan dengan penilaian komitmen. ya, ada hubungan dengan penilaian komitmen dan ini bisa dipatuhi oleh semua siswa pada kelas. Nah, yang berikut tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, tahapan pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama Bapak Ibu, sosialisasi mengenai konsep keyakinan kelas. Kira-kira apa saja yang berkaitan dengan keyakinan kelas, apa saja tujuan yang dibuat untuk keyakinan kelas. Nah, yang kedua, murid menuliskan curah pendapat mengenai kelas impian dan menempelkan di papan tulis. Misalnya apa-apa kelas impian murid. Seperti apa kelas yang murid impikan. Misalnya kelas yang seru, kelas yang menyenangkan, kelas yang aman. Nah, yang ketiga, guru bersama murid mengelompokkan peraturan yang ditulis pada nilai-nilai kebajikan. Nah, yang keempat, murid menandatangani nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati. Yang kelima, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar bisa dilihat dan bisa dijalankan. Nah, Bapak Ibu, materi yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Setiap yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan keluasaan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ambil contoh. Nah, ketika jam pelajaran matematika berlangsung, di sini saya sebagai guru matematika mendapatkan seorang siswa, yang misalnya di sini siswanya bernama Erson, sedang bermain HP. Nah, setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Erson untuk menghadap ke ruangan. Nah, menurut Bapak Ibu, setelah mendengar jawaban dari Erson, kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Nah, misalnya di sini jawaban dari Erson. Nah, misalnya saya tanya, Erson, kenapa kamu bermain HP saat pelajaran matematika tadi? Nah, misalnya jawaban dari Erson, aku bosan Pak, masa cara mengajarnya begitu-begitu saja. Dengarin Pak terus. Nah, berarti di sini Erson sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Nah, sehingga di sini diperlukan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dari Erson tadi, kebutuhan akan kebebasan. Nah, misalnya di sini, masa cara mengajarnya Pak begitu-begitu saja.
Ya, berarti di sini kita harus mencari metode yang lebih bagus lagi, metode yang bervariasi sehingga kebutuhan si Erson akan kebebasannya tadi bisa terpenuhi. Nah, yang berikut misalnya jawaban dari Erson, aku sebel Pak karena guru tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan soal, padahal saya sudah mengacungkan tangan. Di sini berarti kebutuhan Erson sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan Erson akan penguasaannya. Nah, yang berikut misalnya jawaban dari Erson. Bapak guru tidak menyapa aku hari ini, padahal saya sudah menyapanya terlebih dahulu. Nah, berarti kebutuhan yang Erson perjuangkan di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, bukan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalnya di sini jawaban dari Erson, menonton video lucu yang dikirim dari teman. Nah, berarti di sini Erson membutuhkan kesenangan. Sehingga bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dari Erson tadi sehingga dia merasa senang saat pelajaran. Berikut misalnya jawaban dari Erson lagi, saya bermain HP tadi untuk chattingan kepada teman saya yang berada di kantin untuk meminta bantuan dia membelikan air. Nah, berarti di sini Erson sedang memperjuangkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita adalah menuntun siswa ini sesuai dengan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini juga tugas kita adalah menuntun siswa agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya begini, ketika siswa suka mengejek temannya, kita bisa tanyakan kenapa ia sering melakukan hal tersebut. Nah, ketika siswa menjawab, senang saja Pak. Nah, lantas di sini kita sudah tahu bahwa kebutuhan yang sedang diperjuangkan oleh siswa tersebut adalah kebutuhan akan kesenangan. Karena jawabannya tadi senang saja Pak. Nah, di sini kita sebagai guru adalah kita harus tahu memenuhi kebutuhan dasar siswa. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar siswa, kita membimbing mereka untuk memperbaiki perilakunya dengan melakukan restitusi. Nah, restitusi di sini adalah salah satu cara untuk menegakkan disiplin positif pada diri siswa. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan membagikan materi tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin kita di lingkungan sekolah atau masyarakat kita. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada peserta didik? Apakah memerdekakan peserta didik? Memandirikan peserta didik? Nah, melalui sebagian riset dan berdasarkan teori kontrol, nah di sini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, agar kita lebih paham berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Sekarang mari kita simak video berikut dengan baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu
kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih karena sudah menyimak video 5 posisi kontrol guru terhadap siswa tadi. Nah, Bapak Ibu guru, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin kita di lingkungan sekolah, kita kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari Bapak Ibu, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Nah, untuk mencapai posisi ini Bapak Ibu memang tidaklah mudah, butuh perjuangan dan kerjasama dari kita semua. Nah, posisi manajer ini dimana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman demi menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang segitiga restitusi, nah yang paling pertama kita perlu tahu dulu Bapak Ibu apa yang dimaksudkan dengan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini juga Bapak Ibu, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang sedang mereka alami dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tentunya di sini adalah dengan menanamkan keyakinan kita akan nilai kebajikan. Nah, di sini juga restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ya di sini yang kita bahas ini tadi adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagaimana langkah kita sebagai posisi kontrol seorang guru sebagai manajer tadi dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan siswa. Jadi posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal bagi guru, sehingga dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan yang dialami oleh siswa,
sebagai posisi manajer yang kita pilih tadi, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini untuk sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini misalnya kita ambil kasus siswa adalah misalnya terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada anak untuk menstabilkan identitasnya. Misalnya berbuat salah anak tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah melakukan hal seperti ini, seperti yang adik-adik lakukan ini, terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Karena Bapak di sini Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ini untuk mencari solusi dari permasalahan siswa tadi, yaitu terlambat. Kita di sini sedang mencari. Nah, kata-kata seperti ini bisa menstabilkan identitas seorang murid dari yang melakukan kesalahan menjadi seorang yang sukses. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini, nah kita bisa mengatakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Misalnya kamu bisa lakukan jam yang lebih terlambat. Kalau misalnya pada jam 7.30, nah di sini kita bisa pada kamu bisa datangnya jam 8. Nah, yang berikut, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Nah, yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu karena telah minum sesuatu yang penting bagi ini. Tergantung masalah, kira-kira masalah apa, kita gunakan kata-kata seperti ini. Kita bisa ungkapkan kalimat seperti ini. Nah, kalimat seperti ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid sehingga murid merasa dipahami. Nah, Bapak Ibu, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan yang kita lakukan termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, nah maka anak akan siap untuk ditemukan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini kita butuh pertanyaan-pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, keyakinan kelas ini dibuat saat amal semester atau amal tahun pelajaran, sehingga dari situ menjadi pedoman bagi guru dan bagi murid untuk berperilaku atau untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini kita bisa bertanya pada murid apa yang kita percayai sebagai kelas atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, misalnya kalau terlambat tadi berarti nilai-nilai yang kita sepakati adalah komitmen. Nah, yang berikut apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, di sini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercayai? Nah, kebanyakan anak mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, di sini peran kita sebagai guru adalah kita membantu murid dengan bertanya seperti apa jika menjadi orang seperti itu nanti. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Kita bisa membimbing anak-anak supaya mengikuti
nilai-nilai keyakinannya sudah kita buat bersama tadi. Kita bisa ini misalnya bagaimana supaya komitmen ini tetap melekat pada diri anak-anak sehingga anak-anak tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Bapak Ibu, sekian pembagian pemahaman materi tentang budaya positif. Ya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita demi memajukan pendidikan kita di SMK N2 Ilar ini dan demi menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah kita. Nah, yang berikut juga Bapak Ibu, ucapan terima kasih banyak karena telah bekerja sama mendukung saya dalam melaksanakan tindakan aksi nyata ini. Terima kasih banyak atas dukungan doa dan kerjasamanya. Sekian dan terima kasih.